Sejarah ekonomi Indonesia dipengaruhi letak geografis strategis yang mendorong perdagangan internasional dengan India, Cina, Arab, dan Eropa. Sebelum merdeka, ekonomi dikuasai Belanda melalui monopoli dagang VOC dan KPM serta pajak tinggi. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 dimulai setelah G30S PKI menggantikan Soekarno. Awalnya sulit akibat inflasi dan ketidakstabilan. Soeharto fokus pada ketahanan nasional dan menjalin hubungan dengan Barat. UU PMA 1967 mendorong investasi asing dan domestik untuk ekonomi berorientasi pasar. Kebijakan ekonomi Orde Baru berlandaskan trilogi pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, stabilitas nasional. Dengan stabilitas sebagai kunci menarik investor, program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dilakukan sebelum repelita untuk mengatasi inflasi, defisit, dan menghidupkan ekspor. Repelita dengan target jelas diapresiasi Barat. Pertumbuhan ekonomi Orde Baru didukung sistem keuangan stabil dan kebijakan moneter tepat. Informasi strategis seperti penurunan kemiskinan 40,08% di 1976 menjadi 11,34% di 1996 dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun menjadi indikator pembangunan. Namun, demokrasi yang diterapkan cenderung teknis dengan tekanan pada oposisi. Kebijakan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Kebijakan ekonomi yang pertama yaitu reformasi perbankan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap ekonomi, Habibie paham hal pertama yang paling fundamental harus dibenahi adalah industri perbankan nasional. Pada awal pemerintahan reformasi, menghadapi kondisi perbankan yang lemah, di mana sektor perbankan tidak berfungsi sebagai intermediasi aliran dana karena banyak ditemukan bank-bank yang bermasalah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan likuidasi terhadap 38 bank, mengambil alih 7 bank, dan melakukan rekapitalisasi 9 bank. Program tersebut diawasi langsung oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998 yang merupakan penggabungan dari 4 bank pemerintah yang bermasalah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo. Dengan bersatu bank ini bisa bertahan hingga saat ini dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia sampai saat ini. Selain itu juga, Bank BCA mengalami masalah serius selama krisis, yang kemudian Bank BCA diambil alih oleh BPPN kemudian direstrukturisasi, diberi suntikan modal dan dijual kembali dalam konsorsium. Pada proses itu akhirnya Grup Jarum membeli sebagian saham Bank BCA yang kini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Selain Bank Mandiri dan Bank BCA, kebijakan ini juga berhasil menyelamatkan Bank Danamon, BNI, Permata Bank, dan Cimpiniade. Kebijakan ekonomi yang kedua yaitu memisahkan bank sentral dengan pemerintah. Presiden Habibie sadar bahwa untuk mendapatkan kepercayaan internasional, bank sentral dan pemerintah harus berjalan independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam menstabilkan moneter dan juga mata uang rupiah. Jika bank sentral masih dipengaruhi oleh politik pemerintah, Indonesia dianggap jadi negara otoriter yang pemimpinnya bisa menyetir kebijakan moneter demi kepentingan politik pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemisahan Bank Indonesia sebagai lembaga independen diundangkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kebijakan ekonomi yang ketiga yaitu mengelola dana bantuan IMF tepat sasaran. Untuk mempercepat penanganan krisis, pemerintahan Habibie bernegosiasi dengan IMF dan mendapatkan bantuan dana sebesar $43 sebagai bentuk pinjaman untuk pemulihan ekonomi. Kemudian,
Dana bantuan IMF tersebut disalurkan untuk pemulihan ekonomi strategis seperti penyelesaian utang-utang perusahaan swasta strategis, membiayai program sosial untuk keluarga miskin agar daya beli masyarakat terjaga, dan memperkuat cadangan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah. Pada akhirnya, seluruh utang IMF digunakan tepat sasaran dan dilunasi lebih cepat dalam waktu 7 tahun, tepatnya pada 2006 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ekonomi yang keempat yaitu bantuan pemulihan sektor swasta strategis. Pada saat krisis, banyak sekali perusahaan swasta yang memiliki utang dalam bentuk dolar yang jumlahnya sangat tinggi. Dalam situasi ini, Habibie gencar lakukan bantuan lewat suntikan modal, keringanan pembayaran utang, dan juga pembentukan Indra yang bertugas khusus memulihkan sektor ekonomi swasta, khususnya yang memiliki utang luar negeri agar dapat mengkonversi utangnya ke dalam bentuk rupiah yang lebih stabil. Banyak perusahaan swasta yang diselamatkan melalui Indra, salah satunya yaitu Astra International yang saat itu menghadapi utang besar, namun akhirnya berhasil diselamatkan dan kembali bangkit menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Berkat kebijakan inilah berhasil memulihkan rupiah dari 16.800 per dolar hingga ke 7.000-an per dolar dalam waktu 17 bulan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia masih menghadapi dampak krisis moneter 1998. Untuk memperbaiki kondisi ini, ia membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang dipimpin oleh ekonomi senior Profesor Dr. Emil Salim. Saat itu, nilai tukar rupiah sekitar 6.700 per US dollar dan IHSG di angka 700, menandakan pemulihan awal ekonomi. Namun, Gus Dur tidak melanjutkan program ekonomi kerakyatan era Habibie, seperti menjadikan Departemen Koperasi dan UKM sebagai kementerian non-portofolio. Meskipun mengalami defisit anggaran sekitar 42 triliun, ekonomi Indonesia tumbuh 3-4% pada tahun 2000 dengan inflasi sekitar 7%. Ini didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, ekspor komoditas, serta naiknya harga minyak dan gas. Gus Dur juga menolak bantuan dari IMF dan memperkenalkan gagasan sekuritisasi aset negara, yaitu menjual saham atas aset negara untuk membiayai pembangunan. Sayangnya, ide ini belum sempat diterapkan karena ia dilengsarkan oleh MPR pada 2001. Sebelum banyak kebijakan ekonominya bisa dijalankan secara penuh, posisinya kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa Presiden Megawati, diantaranya adalah privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah proses penjualan sebagian atau seluruh saham milik negara dalam BUMN kepada pihak swasta, dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperluas kepemilikan, dan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Program ini disetujui oleh DPR dengan sejumlah catatan. Sebagian besar catatan meminta pemerintah berusaha keras agar kepemilikan saham asing di BUMN yang sudah go public tidak bertambah. Program ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Pihak yang pro berargumen bahwa privatisasi perlu dilakukan supaya meningkatkan kinerja BUMN serta menutup defisit APBN. Sedangkan untuk pihak yang kontra berargumen bahwa jika privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah. Dengan begitu, keuntungan maupun kerugian sepenuhnya ditanggung pemerintah. BUMN yang rencananya akan diprivatisasi diantaranya PT Waskita Karya, PT Adikarya, PT Bank Tabungan Negara, PT Semen Indonesia, dan PT Aneka Tambang. Kebijakan yang selanjutnya adalah restrukturisasi keuangan. Salah satu aspek yang difokuskan pada program ini adalah mendirikan jaring pengaman sistem keuangan atau bisa kita singkat sebagai JPSK. JPSK adalah sistem yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. JPSK juga berfungsi untuk mencegah dan menangani krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan,
seperti krisis perbankan, krisis pasar modal, atau krisis asuransi. JPSK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008. Tujuan dari JPSK adalah untuk menjaga sistem keuangan, mencegah krisis, dan menangani krisis. Kebijakan yang terakhir adalah pengelolaan usaha kecil menengah. Hasil kinerja ekspor UKM atau usaha kecil menengah dan koperasi menyatakan bahwa UKM mengalami progresivitas dalam hal memperoleh akses informasi produk. Meningkatnya inovasi dalam mengembangkan desain, kualitas, dan jenis produk ekspor. Peningkatan jumlah usahanya juga didukung dengan munculnya UKM baru yang dibuka oleh para korban PHK. Namun, kemampuan UKM dalam mendiversifikasikan produknya relatif masih terbilang lambat dan tertinggal dibanding kemajuan sebagian UKM di kawasan ASEAN. Sementara produk yang dikembangkan pada umumnya berbasis teknologi sederhana dan padat karya. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, rakyat memiliki harapan besar terhadap perubahan, terutama di bidang ekonomi. Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan merumuskan strategi ekonomi yang disebut triple strategy, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun, pergerakan sektorial, dan revitalisasi pertanian serta ekonomi pedesaan. Kebijakan besar yang diambil adalah pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM naik dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan serta inflasi. Pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT. Namun program ini mendapat kritik karena nilai bantuan dianggap tidak memadai dan penyalurannya sering salah sasaran. Dalam pengelolaan hutang, pemerintah SBY-JK melunasi hutang ke IMF dan mengalokasikan anggaran besar untuk pembayaran hutang yang melebihi anggaran pendidikan. Di bidang luar negeri, Indonesia tetap menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat dan memperkuat perannya di ASEAN dan APEC dengan kunjungan pertama SBY ke KTT APEC di Chili. Joko Widodo merupakan presiden yang menjabat sebanyak 2 periode dan pastinya memiliki kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan Jokowi antara lain, yang pertama adalah kemajuan dalam infrastruktur. Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat pada tahun 2019. Sesuai yang dilansir oleh lembaga riset IMD World Competitiveness Center, di mana Indonesia naik dari sebelumnya peringkat 43 menjadi 32. Sudah dirasakan bahwa pada era Presiden Jokowi banyak sekali fasilitas yang dibangun, seperti tol Sigli di Banda Aceh, tol Padang Pekanbaru, dibangunnya Trans Papua, adanya rumah susun, adanya rumah swadaya, dan lain-lain. Lalu, selain kemajuan dalam infrastruktur, Jokowi juga menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Di balik bagusnya kebijakan ekonomi pada Jokowi, sebenarnya banyak sekali kontroversi di antara kebijakan ekonomi tersebut. Seperti dalam kemajuan infrastruktur, banyak sekali masyarakat yang berkomentar bahwa banyaknya kemajuan dalam infrastruktur akan membuat Indonesia semakin melemah dalam ekonomi, karena dinilai Indonesia saat ini mempunyai hutang yang sangat besar. Lalu pada Undang-Undang Cipta Kerja juga banyak masyarakat yang berkomentar, bahkan sampai melakukan sebuah demonstrasi karena dianggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menuntut hak tentang cipta kerja.